Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatul Adawiyah, NIM 53. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model konsep kurikulum. Nah, sebelum kita membahas macam-macam model konsep kurikulum, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Nah, jadi kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Nah, selanjutnya adalah macam-macam model konsep kurikulum. Nah, macam-macam model konsep kurikulum itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurikulum subjek akademis. Yang kedua, kurikulum humanistik. Yang ketiga, kurikulum rekonstruksi sosial. Dan yang keempat, yaitu kurikulum teknologi. Nah, poin yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis, yang mana kurikulum ini bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Adapun fungsinya yaitu pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya pada masa lalu. Nah, kurikulum subjek akademis ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Nah, belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Nah, orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru. Kurikulum subjek akademis ini mempunyai beberapa ciri yang berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa untuk menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Nah, adapun metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan inquiry. Nah, metode ekspositori itu adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu mengenai definisi, prinsip, dan konsep materi pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Metode inquiry adalah salah satu cara penyampaian pelajaran dengan penelaahan sesuatu yang bersifat mencari secara kritis, analisis argumentatif dengan menggunakan langkah-langkah tertentu menuju kesimpulan. Nah, masalah besar yang dihadapi oleh para pengembang kurikulum subjek akademis adalah bagaimana memilih materi pelajaran dari sekian banyak disiplin ilmu yang ada. Nah, apabila ingin memiliki penguasaan yang cukup mendalam, maka jumlah disiplin ilmunya harus sedikit. Nah, apabila hanya mempelajari sedikit disiplin ilmu, maka penguasaan para siswa akan sangat terbatas. Ada beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu yang pertama, mengusahakan adanya penguasaan yang menyeluruh dengan menekan pada bagaimana cara menguji kebenaran atau mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, mengutamakan kebutuhan masyarakat untuk memilih dan menentukan aspek-aspek dari disiplin ilmu yang sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menekan pengetahuan dasar adalah pengetahuan yang menjadi dasar bagi penguasaan disiplin-disiplin ilmu yang lain. Nah, poin yang kedua yaitu kurikulum humanistik, yang mana kurikulum humanistik itu dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik. Kurikulum ini berdasarkan konsep aliran pendidikan pribadi. Aliran ini lebih memberikan tempat utama kepada siswa. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau siswa adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subjek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa siswa mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan untuk berkembang. Adapun karakteristik kurikulum humanistik menuntut hubungan emosional yang baik antara guru dan murid. Guru selain harus mampu menciptakan hubungan yang hangat dengan murid, juga mampu menjadi sumber. Guru harus mampu memberikan materi yang menarik dan mampu menciptakan situasi yang memperlancar proses belajar.
Nah, poin yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Nah, kurikulum rekonstruksi sosial itu berbeda dengan model-model kurikulum yang lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi masyarakat. Nah, kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional. Nah, ada beberapa ciri-ciri dan dari desain kurikulum ini yaitu asumsi, masalah-masalah sosial yang mendesak, dan pola-pola organisasi. Nah, selanjutnya komponen-komponen kurikulum yang pertama yaitu tujuan dan isi kurikulum. Nah, tujuan program pendidikan setiap tahunnya berubah. Dalam program ekonomi politik, umpamanya untuk tahun pertama tujuannya membangun kembali dunia ekonomi politik. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah yang pertama, mengadakan survei secara kritis terhadap masyarakat. Yang kedua, mengadakan studi tentang hubungan antara keadaan ekonomi lokal dan ekonomi nasional serta dunia. Yang ketiga, mengadakan studi tentang latar belakang historis dan kecenderungan perkembangan ekonomi hubungannya dengan ekonomi lokal metode. Yang kedua, dalam pengajaran rekonstruksi sosial, para pengembang kurikulum harus berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dan tujuan siswa. Nah, yang ketiga ialah evaluasi dalam kegiatan. Nah, evaluasi para siswa juga terlibat. Nah, keterlibatan mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Nah, selanjutnya pengajaran rekonstruksi sosial banyak dilaksanakan di daerah-daerah yang tergolong belum maju dan tingkat ekonominya juga belum tinggi. Nah, adapun pelaksanaan pembelajaran ini diarahkan untuk meningkatkan kondisi kehidupan mereka sesuai dengan potensi yang ada dalam masyarakat. Nah, sekolah juga mempelajari potensi-potensi tersebut dengan bantuan biaya dari pemerintah. Nah, sekolah berusaha mengembangkan potensi tersebut. Nah, contohnya, misalnya di suatu daerah pertanian, umpamanya sekolah itu mengembangkan bidang-bidang industri. Poin yang keempat yaitu kurikulum teknologi. Penerapan kurikulum dalam bidang pendidikan, khususnya kurikulum adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, penerapan teknologi perangkat keras dalam penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga alat atau tools teknologi. Nah, sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut teknologi sistem. Nah, adapun inti dari pengembangan kurikulum teknologis adalah penekanan pada kompetensi, pengembangan, dan penggunaan alat dan media pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu, tetapi bersatu dengan program pengajaran dan ditujukan pada penguasaan kompetensi tertentu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.